Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 Kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 6, liburan perpisahan kelas di bagian menulis fiksi ilmiah. Nah, pembahasan kali ini ada di halaman 163 sampai dengan 166 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu anak-anak diharapkan mampu menulis cerita fiksi ilmiah dengan struktur yang runtut dan bahasa yang baik. Untuk itu, mari kita mulai bagian menulis fiksi ilmiah. Nah, anak semua, dalam tulisan fiksi ilmiah, penulis berimajinasi dengan menggunakan sains dan teknologi. Ayo kita coba menuliskannya. Cermati kembali rangkuman yang kalian buat setelah membaca teks uang elektronik dan otomatisasi. Nah, rangkumannya ada di video sebelumnya ya anak-anak, kalian bisa lihat. Nah, di sini di menulis fiksi ilmiah ini yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah dalam elemen ceritanya, yaitu yang pertama penokohan, selanjutnya ada alurnya, kemudian konfliknya, dan yang terpenting adalah juga latarnya. Nah, inilah elemen-elemen cerita yang wajib ada dalam fiksi ilmiah. Untuk itu, yuk kita lanjut. Berdasarkan prediksi tentang masa depan yang kalian buat, tulislah sebuah kisah fiksi ilmiah tentang cara masyarakat berbelanja 25 tahun dari sekarang. Gunakan imajinasi kalian seluas-luasnya. Nah, anak-anak diminta untuk membuat sebuah kisah fiksi ilmiah tentang cara masyarakat berbelanja 25 tahun dari sekarang, anak-anak. Nah, hal-hal yang atau langkah-langkah yang bisa kalian lakukan, yang pertama, kalian wajib tentukan tokoh utama kalian. Yang kedua, latar cerita kalian adalah Indonesia pada masa yang akan datang, yaitu 25 tahun dari sekarang. Yang ketiga, sebagai alur cerita, tuliskan 3 hal ini. Yang pertama, apa yang terjadi pada tokoh utama? Yang kedua, apa permasalahannya? Nah, pada bagian ini, kalian bisa menyebutkan cara tokoh berbelanja pada masa itu dan masalah yang ditimbulkannya. Yang ketiga, bagaimana cara dia mengatasinya? Dan apa yang terjadi di akhir cerita? Nah, inilah beberapa langkah-langkah yang bisa kalian lakukan ya anak-anak ketika kalian akan menuliskan sebuah cerita fiksi karya ilmiah. Nah, mulailah menulis, berikan judul yang menarik untuk tulisanmu ya. Nah, elemen-elemen cerita seperti ini, kalian tulis latarnya, waktunya, tempat, kemudian tokohnya siapa, konflik yang terjadi itu bagaimana, kemudian plot atau alur, dan penyelesaiannya. Untuk itu, yuk kakak akan bantu kalian membuat cerita fiksi ilmiah. Perhatikan baik-baik. Judulnya di sini kakak memilih adalah Petualangan Digital Belanja di Masa Depan Indonesia 2045. Di sini kakak menggunakan tokoh utamanya yaitu Rani. Dan latar ceritanya adalah cerita ini terjadi di Indonesia pada tahun 2045, yaitu 25 tahun dari sekarang. Indonesia telah menjadi negara yang sangat maju dalam teknologi digital, dan sebagian besar orang berbelanja secara online. Lanjut pada elemen alur cerita, yaitu yang pertama, apa yang terjadi pada Rani? Nah, di sini kakak membuat Rani adalah seorang siswi sekolah dasar yang sangat cerdas dan sangat akrab dengan teknologi. Dia tinggal di sebuah kota besar yang ada di Indonesia. Nah, apa permasalahannya? Rani ingin membeli hadiah ulang tahun untuk ibunya, tetapi dia bingung bagaimana cara melakukannya. Saat ini, hampir semua orang berbelanja secara online.
dan uang kertas dan koin hampir tidak pernah digunakan lagi. Rani tidak tahu cara menggunakan uang elektronik dan itu membuatnya merasa frustasi. Lalu bagaimana cara dia mengatasinya? Rani memutuskan untuk meminta bantuan temannya, Adi, yang sangat ahli dalam hal teknologi. Adi mengajari Rani cara menggunakan uang elektronik dan cara berbelanja online dengan aman. Rani merasa senang karena belajar hal baru dan dia berhasil membeli hadiah ulang tahun untuk ibunya. Nah, apa yang terjadi di akhir cerita? Rani memberikan hadiah ulang tahun kepada ibunya dan mereka merayakan bersama dengan bahagia. Rani juga merasa bangga karena dia berhasil mengatasi masalahnya dalam berbelanja online. Dan dia sekarang merasa lebih percaya diri dalam dunia digital. Sekarang yuk kita susun menjadi sebuah cerita. Judulnya adalah Petualangan Digital Belanja di Masa Depan Indonesia 2045. Suatu hari, Rani pulang dari sekolah dan merasa sangat senang. Ia ingin membeli hadiah ulang tahun untuk ibunya yang akan datang. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Rani mendapati bahwa hampir semua orang di sekitarnya berbelanja secara online. Dan uang kertas serta koin hampir tidak pernah digunakan lagi. Rani duduk di meja makan dan mencoba berpikir tentang bagaimana cara dia bisa membeli hadiah ulang tahun untuk ibunya. Dia merasa frustasi karena tidak tahu cara menggunakan uang elektronik dan dia tidak ingin meminta bantuan orang tuanya. Tapi tiba-tiba Adi, temannya yang sangat ahli dalam hal teknologi, datang. Adi melihat Rani yang bingung dan bertanya, "Apa yang kamu coba lakukan, Rani?" Rani menjelaskan bahwa dia ingin membeli hadiah ulang tahun untuk ibunya, tetapi dia tidak tahu cara berbelanja online. Adi tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, Rani, aku akan mengajari kamu caranya." Adi mengambil ponsel cerdasnya dan mulai menjelaskan langkah-langkahnya kepada Rani. Dia mengajari Rani bagaimana cara menggunakan uang elektronik, cara mencari dan membeli barang di internet, dan juga cara melindungi informasi pribadi saat berbelanja online. Rani sangat bersyukur kepada Adi karena telah membantunya. Dia merasa senang belajar hal baru dan akhirnya berhasil membeli hadiah ulang tahun untuk ibunya. Rani memberi hadiah itu kepada ibunya dan mereka merayakan ulang tahunnya dengan bahagia. Rani juga merasa lebih percaya diri dalam dunia digital dan dia tahu bahwa dia dapat mengatasi masalahnya dalam berbelanja online. Dia merasa bangga dengan dirinya sendiri dan senang bisa memberikan hadiah yang istimewa kepada ibunya. Nah, anak-anak, inilah sebuah cerita karya fiksi ilmiah ya anak-anak. Nah, nanti ini disesuaikan dengan kalian ya. Kalian bisa buat cerita beda lagi. Nah, di bagian refleksi diri ini, kalian sesuaikan dengan pemahaman kalian di materi ini anak-anak. Nah, video kali ini sampai sini dulu ya. Semoga dengan video ini anak-anak lebih memahami dan mengerti di materi ini. Nah anak-anak, dimanapun kalian berada, kakak berharap tetap semangat, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak. Atau kalian masih kebingungan di mata pelajaran tertentu, kalian bisa lihat di daftar playlist yang ada di channel kakak ini ya. Di daftar playlist itu semua sudah lengkap mata pelajarannya dan disesuaikan dengan kelas kalian masing-masing. Dan juga jika video ini berguna untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Thanks for watching, see you next time, bye-bye anak hebat.